Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dan saya mengajak diri saya sendiri dan serta jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati melainkan kalian berada dalam beragama Islam. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidaklah dapat kita pungkiri adalah dengan perjuangan yang sangat besar dari ibu kita.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, kita akan melihat dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu kita. Yang pertama, peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang keji, yang mungkar." Kemudian peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang yang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim harus meninggalkan Nabi Ismail bersama ibunya di Mekkah yang pada saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Nabi Ibrahim mengiyakan, maka Siti Hajar menerima permintaan tersebut dengan pasrah. Dalam suasana terik, haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Sofa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya air Zamzam muncul dari tanah dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari itu, ketahuilah bahwa ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian. Dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu pada kita tak bertepi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah pertama tadi sangat jelas betapa kedudukan ibu sangat tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Dan tentunya berbakti kepada orang tua, khususnya ibu kita, adalah kebaikan yang amat besar, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu ketahuilah bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar pula. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi?" Maukah kalian aku beritahu dosa yang terbesar? Salatan, beliau mengulanginya 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Isyraku billahi wa uququl walidain. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Wajalasa wa kana muttaqiyan. Yang sebelumnya beliau dengan posisi bersandar, beliau pun duduk lalu berkata, Ala wa qauluz zuri. Dan ketahuilah ucapan yang dusta. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Beliau terus mengulanginya sampai aku mengatakan andai saja beliau diam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal haja. Allahumma inni nas'aluka ilman nafian rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.